Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Pak Jaha. Dalam hal ini kita akan belajar tema yang pertama, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Dalam hal ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu yang judulnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita sama-sama belajar bahasa Indonesia di sini. Materi hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi ini diambil dari tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Baik, masuk ke materi bahasa Indonesia kelas 4 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa saja sih yang akan dibahas dalam materi kali ini? Yang pertama, tentang gagasan pokok, pengertian dan ciri-cirinya. Yang kedua, yang akan kita bahas adalah gagasan pendukung, pengertian dan ciri-cirinya. Yang ketiga, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu bacaan. Yang keempat, ayo berlatih. Kalian sudah siap? Kita mulai. Baik, yang pertama adalah gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti bacaan pada setiap paragraf. Ciri dari gagasan pokok yang pertama, hanya terdapat di satu kalimat pada setiap paragraf. Yang kedua, ada di awal atau akhir paragraf. Yang ketiga, jika gagasan pokok berada di awal paragraf, ciri-cirinya: 1. Ada pengulangan kalimat kedua. Yang kedua, terdapat kata ganti orang seperti dia, mereka, dan juga nya. Yang ketiga, ada kata rujukan ini, itu, tersebut. Yang keempat, jika gagasan pokok berada di akhir paragraf, ciri-cirinya: 1. Lihat kalimat terakhirnya. Biasanya ada simpulan yang ditandai dengan kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang kedua, ada simpulan penegasan. Biasanya ditemukan kata jadi, bahkan. Itulah ciri-ciri dari gagasan pokok. Pastinya kalian sudah paham tentang gagasan pokok. Berikutnya, yang kedua, gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan dari gagasan pokok. Ciri-cirinya. Ciri-ciri gagasan pendukung: yang pertama, kalimatnya lebih dari satu pada setiap paragraf. Yang kedua, merupakan uraian informasi atau menjelaskan gagasan pokok. Yang ketiga, jika gagasan pokok telah ditemukan, berarti kalimat yang lain adalah gagasan pendukung dalam satu paragraf. Berikutnya, yang ketiga, mari kita sama-sama menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan. Teman-teman sudah siap? Oke, sebelum mulai, Bapak ingin menjelaskan bahwa nama lain dari gagasan pokok ada ide gagasan, ada gagasan utama. Nama lain dari gagasan pendukung ada gagasan penjelas. Oke, sudah siap berlatih? Yang pertama, bacalah teks secara seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir yang ada dalam paragraf. Yang ketiga, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf. Oke, teksnya ada di sini. Judulnya batik. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan balam. Buka kurung, lilin yang dipanaskan, tutup kurung lagi, titik. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Oke, mari kita cari sama-sama gagasan pokoknya. Yang manakah gagasan pokoknya? Waktunya 5 detik. 1, 2,
3, 4, 5. Ya, betul. Gagasan pokok adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Good job. Berikutnya, gagasan pendukung. Ingat, jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka yang lain adalah gagasan pendukung. Mana? Ini adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan? Alhamdulillah. Jika sudah mengerti, yuk kita lanjutkan. Dari yang sudah dibahas tadi, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan yang lain itu adalah gagasan pendukung. Mana? Nih cara membuat kain batik. Tadi kan sudah jelaskan ya. Kalimat selanjutnya. Yang kedua, tempat asal kain batik itu juga adalah gagasan pendukung. Yang ketiga, persebaran kain batik itu juga adalah gagasan pendukung. Dan yang lainnya masih ada lagi, itu adalah gagasan pendukung. Sudah paham kan? Ini tugas buat kalian di rumah. Oke. Tugasnya, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di bawah ini. Ini teksnya, kemudian ini tugasnya. Dikumpulkan pukul 19 di GCR Suden ya, dengan format tugas bahasa Indonesia gagasan pokok. Itu kirim dengan tulis tangan, kemudian dikirim di GCR Suden. Dan ini Bapak ambil dari buku Bufena halaman 4. Jadi kalian bisa lihat di buku Bufena halaman 4, di situ ada. Tinggal kalian cari gagasan pokoknya, kemudian tulis di buku tulis, kemudian cari gagasan pendukungnya, tulis di buku tulis. Gagasan pendukungnya maksimal 3 saja. Kemudian setelah ditulis semuanya di buku tulis, dipoto dan kirim GCR Suden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.